Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi bab 6 dengan judul materialitas dan resiko. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Zaki Farel, Zulanar Hasna, Lutfiana Cahyaningrum, Said Setiandika Pambudi. Satu, definisi atau konsep materialis. IAI dalam SPAP-nya mendefinisikan materialis sebagai besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupnya yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena penghilangan atau salah saji tersebut. FASB melalui Statement of Financial Statement konsep nomor 2 mendefinisikan materialitas sebagai besarnya kealpaan dan salah saji informasi akuntansi yang di dalam lingkungan tersebut membuat kepercayaan seseorang berubah atau terpengaruh oleh adanya kealpaan dan salah saji tersebut. Dua, pertimbangan kuantitatif. Gambaran mengenai beberapa pedoman yang digunakan dalam praktik. 1. 5 hingga 10% dari laba bersih sebelum pajak atau 10% untuk laba yang lebih kecil, 5% untuk laba yang lebih besar. 2. 0,5% hingga 1% dari total aktiva. 3,5% dari ekuitas. 4,5% hingga 1% dari pendapatan kotor. 5. Suatu persentase variabel berdasarkan mana yang lebih besar antara total aktiva atau total pendapatan. Pertimbangan kualitatif. Pertimbangan kualitatif berhubungan dengan penyebab dari salah saji. Salah satu yang secara kuantitatif tidak material mungkin secara kualitatif akan material. Hal ini dapat terjadi misalnya ketika salah saji diakibatkan oleh suatu ketidakberesan atau tindakan melanggar hukum oleh klien. Materialitas tingkat laporan keuangan. Materialitas laporan keuangan atau financial statement materiality adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah laporan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor tentang kewajaran adalah mengenai laporan keuangan secara keseluruhan dan tidak sepotong-potong. Laporan keuangan mengandung salah saji yang material apabila mengandung kekeliruan dan ketidakberesan yang secara individu maupun kolektif sangat penting pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung salah saji yang material
apabila mengandung kekeliruan dan ketidakberesan yang secara individu maupun kolektif sangat penting pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan. Salah saji dapat disebabkan oleh salah penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum, penyimpangan dari kenyataan sesungguhnya, penyembunyian informasi yang mestinya perlu diungkapkan. Dan ada beberapa tingkat materialitas yang berkaitan dengan laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan laba rugi, yaitu materialitas yang berhubungan dengan total pendapatan laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Neraca yaitu materialitas yang didasarkan atas total aktiva lancar, modal kerja, serta ekuitas pemegang saham. Materialitas tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji maksimum yang boleh ada dalam saldo akun sehingga belum atau tidak dipertimbangkan sebagai salah saji material. Ada hubungan erat antara tolerable statement dengan materialitas pada tingkat laporan keuangan. Akun-akun yang secara individual tidak material, bila diakumulasikan dapat menjadi secara kumulatif pada tingkat laporan keuangan. Salah saji yang biasanya terdapat pada akun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu salah saji yang dikenal, known misstatement, dan kemungkinan salah saji, likely misstatement. Salah saji yang dikenal adalah salah saji di mana auditor dapat menentukan banyaknya salah saji pada akun. Sedangkan kemungkinan salah saji pada akun dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah salah saji yang muncul dari perbedaan penilaian antara manajemen dan auditor mengenai saldo suatu akun. Yang kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan uji sampel pada populasi yang dilakukan oleh auditor. Faktor yang mempengaruhi auditor dalam menentukan besarnya materialitas. Yang pertama, faktor individu auditor. Karakteristik personal mempunyai pengaruh terhadap tingkat keyakinan auditor mengenai keputusan materialitas. Penentuan besarnya materialitas juga dipengaruhi oleh pengalaman auditor yang bersangkutan. Yang kedua, faktor eksternal perusahaan. Informasi non-keuangan yang bersifat kontekstual dapat pula digunakan oleh auditor praktisi dalam penentuan materialitas. Faktor kontekstual tersebut antara lain faktor jenis industri perusahaan auditor dan kondisinya. Yang ketiga, tingkat pengaruh suatu akun. Besarnya pengaruh yang diberikan suatu akun terhadap laba bersih merupakan faktor terpenting dalam menentukan besarnya tingkat materialitas audit. Yang keempat, faktor kondisi kantor akuntan publik. Penentuan tingkat materialitas audit dipengaruhi oleh struktur dari kantor akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit. Resiko audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadarinya, tidak memodifikasi sebagaimana mestinya pendapat atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Audit risk and materiality in conducting an audit mendefinisikan resiko audit adalah resiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat
mengenai laporan keuangan yang mengandung salasaji material. Resiko audit yang mau diterima auditor mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat keinginannya mengekspresikan pendapat yang tepat. Tipe-tipe risiko audit. 1. Risiko tipe 1. Adanya risiko bahwa suatu saldo akun mengandung kesalahan yang jika digabungkan dengan kesalahan-kesalahan pada saldo akun yang lain dapat mengakibatkan laporan keuangan salah saji secara material. 2. Risiko tipe 2. Adanya risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi adanya kesalahan seperti dalam risiko. Komponen risiko audit. A. Risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0. Risiko bawaan tidak dapat diubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Meskipun demikian, apabila auditor berkesimpulan bahwa usaha untuk mengevaluasi risiko bawaan tidak sebanding dengan pengurangan prosedur audit, maka auditor harus menetapkan risiko bawaan pada tingkat maksimum pada saat merancang prosedur audit. B. Risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern perusahaan. Risiko pengendalian tidak pernah mencapai angka 0 karena pengendalian intern tidak akan dapat menghasilkan keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi ataupun dicegah. Risiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian intern. Semakin efektif struktur pengendalian intern perusahaan klien, semakin kecil risiko pengendaliannya. C. Risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Semakin besar risiko audit, semakin besar pula risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko yang dapat dikendalikan oleh auditor. Hal ini disebabkan risiko deteksi merupakan fungsi dari efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko deteksi dapat ditekan atau diturunkan auditor dengan cara melakukan perencanaan yang memadai dan supervisi atau pengawasan yang tepat, penerapan prosedur audit yang efektif, serta penerapan standar pengendalian mutu. Jadi, semakin efektif prosedur audit yang ditetapkan auditor, semakin kecil risiko deteksi aktualnya. Hubungan timbal balik antara materialitas risiko audit dan bukti audit. Terdapat suatu hubungan timbal balik antara materialitas dan bukti audit dan suatu hubungan timbal balik pula antara risiko audit dan bukti audit. Gambar di bawah mengilustrasikan hubungan-hubungan ini. Tahu jika kita ingin mengurangi risiko audit, kita dapat melakukan salah satu hal berikut. 1.
1. Menaikkan tingkat materialitas sementara menahan bukti audit konstan. 2. Menaikkan bukti audit sementara menahan tingkat materialitas konstan. Atau 3. Membuat kenaikan yang lebih kecil untuk jumlah bukti audit dan tingkat materialitas. Unsur strategi audit pendahuluan. 1. Primarily substantive approach. Pada strategi ini, auditor lebih mengutamakan pengujian substantif daripada pengujian pengendalian. Strategi ini lebih banyak dipakai dalam audit yang pertama kali daripada audit atas klien lama. Strategi ini digunakan apabila auditor atas dasar pengalaman maupun tahap perencanaan sebelumnya menemukan kondisi seperti: yang pertama, pengendalian yang terkait dengan suatu asersi tidak efektif. Yang kedua, biaya untuk melaksanakan prosedur tambahan untuk menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern, dan test of control untuk mendukung lower asset level of control risk, melebihi biaya untuk melaksanakan tes substantif yang lebih ekstensif. 2. Lower asset level of control approach. Auditor lebih mengutamakan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif pada strategi ini. Strategi ini lebih banyak dipakai dalam audit atas klien lama daripada audit yang pertama kali atas klien baru. Strategi ini digunakan apabila auditor menemukan kondisi seperti: 1. Pengendalian yang terkait dengan suatu asersi dirancang dengan baik dan sangat efektif. 2. Biaya untuk melaksanakan prosedur tambahan untuk menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern, test of control untuk mendukung lower asset level of control risk lebih rendah daripada biaya untuk melaksanakan tes substantif, dan akun yang diperiksa adalah akun yang dipengaruhi transaksi rutin dan volumenya tinggi. Fraud, kecurangan. Menurut The Association of Certified Fraud Examiners dalam Vanasco tahun 1998 adalah segala sesuatu yang secara lihai dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan, atau mengelabui dan cara tidak jujur yang lainnya. Macam-macam fraud. 1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam laporan keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan dengan sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. 2. Salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya. Biasa disebut penyalahgunaan atau penggelapan berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Tanggung jawab auditor atas fraud. Auditor bertanggung jawab untuk menemukan dan mengungkapkan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Namun, tanggung jawab ini masih terbatas dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai.